Ini bukan cuma sekedar cerita kuno loh. Ini tuh seperti cetak biru kita sebagai manusia. Sebuah kisah tentang dari mana kita berasal, tentang pilihan-pilihan pertama yang dibuat, dan semua konsekuensi yang membentuk kita sampai hari ini. Yuk, kita selami babak pertama dari kisah kita semua. Oke, coba bayangin deh, jauh sebelum kita ada di bumi, alam semesta ini udah rame. Di langit ada para malaikat yang selalu taat. Sementara di bumi, menurut beberapa tafsir, udah pernah ada kerusakan yang dibuat oleh bangsa jin. Nah, di tengah panggung kosmik inilah sebuah keputusan besar diumumkan. Sebuah keputusan yang bakal mengubah segalanya. Dan dari sinilah semua rencana agung itu dimulai. Babak pertama pengumuman dari Tuhan kepada para malaikat tentang penciptaan seorang penerus, atau yang disebut khalifah di muka bumi. Ini dia nih, momen yang jadi titik nol sejarah manusia. Sebuah pernyataan ilahi yang ngejelasin tujuan kita diciptakan untuk menjadi pengelola di planet ini. Jadi ini bukan sekedar penciptaan biasa, tapi sebuah amanah yang sangat besar. Para malaikat yang udah pernah lihat kerusakan di bumi sebelumnya, mereka bukannya protes ya. Mereka itu bertanya dengan penuh hormat. Mereka penasaran, kenapa menciptakan makhluk yang berpotensi menumpahkan darah lagi? Dan jawaban Tuhan nunjukin ada sebuah rahasia besar, sebuah pengetahuan yang mereka belum pahami. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penciptaan manusia pertama itu sendiri, Adam, dan sebuah kehormatan unik yang diberikan kepadanya yang membuatnya beda dari semua makhluk lain. Proses penciptaan Adam sendiri itu punya makna yang dalam banget loh. Dia diciptakan dari tanah, materi yang paling sederhana. Ada sebuah cerita menarik yang nyebutin kalau tanah itu diambil dari seluruh penjuru bumi, yang secara simbolis ngejelasin kenapa keturunannya punya warna kulit dan karakter yang beda-beda. Tapi dari bahan yang sederhana inilah Tuhan membentuknya secara langsung, sebuah kehormatan luar biasa, sebelum meniupkan ruh kehidupan ke dalamnya. Nah, ini dia nih yang bikin Adam beda dari yang lain. Dia dianugerahi sebuah karunia unik, pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu. Ini bukan sekedar ngapalin nama ya, tapi benar-benar paham konsep, fungsi, dan hakikat alam semesta. Inilah benih dari semua ilmu pengetahuan. Ketika para malaikat diuji dengan hal yang sama, mereka dengan rendah hati ngaku, "Maha suci Engkau, kami nggak tahu apa-apa selain yang Engkau ajarkan." Tapi, di tengah momen yang penuh kehormatan ini, muncullah antagonis dalam cerita kita. Sebuah momen krusial yang melahirkan tindakan pemberontakan pertama dalam sejarah. Perintahnya sebenarnya simple banget. Dan ini adalah ujian ketaatan. Penting untuk dicatat, ini bukan sujud menyembah, tapi sujud sebagai bentuk penghormatan untuk mengakui kemuliaan makhluk baru ciptaan Tuhan ini. Semua malaikat langsung patuh. Tapi, ada satu yang menolak. Dan ini dia, kalimat sombong pertama yang pernah tercatat. Iblis, yang berasal dari bangsa jin, menolak mentah-mentah. Alasannya? Cuma satu, arogansi. Dia ngerasa lebih unggul cuma karena bahan dasarnya beda. Api dianggap lebih baik dari tanah. Ini adalah logika yang keliru banget. Mengukur kemuliaan dari materi, bukan dari ketaatan pada Sang Pencipta. Jadi kelihatan banget kan bedanya di sini? Adam dari tanah dimuliakan karena potensi ilmu dan ketaatannya. Iblis dari api malah jatuh terhina karena kesombongan dan pembangkangannya. Poin utamanya jelas banget. Kemuliaan sejati itu bukan soal asal-usul, tapi soal sikap hati, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Oke, kita pindah setting sekarang ke surga. Di sini Adam nggak lagi sendirian. Dia ditemani oleh pasangannya, Hawa. Tapi kenikmatan ini datang dengan satu ujian besar pertama bagi mereka berdua. Di surga, hidup mereka sempurna, nggak ada kurangnya sama sekali. Tapi kebebasan itu ada satu aturannya, sebuah pohon terlarang. Coba perhatiin deh kalimatnya. Jangan dekati pohon ini, bukan cuma jangan makan buahnya. Ini pelajaran pertama yang universal banget tentang pencegahan. Menjauhi hal-hal yang bisa membawa kita ke kesalahan itu lebih baik daripada mencoba ngelawan godaan pas udah di depan mata. Iblis yang sekarang udah jadi musuh bebuyutan, datangnya nggak pakai ancaman. Dia pakai bisikan halus. Dia manfaatin rasa penasaran mereka. Dia tanamkan keraguan, seolah-olah Tuhan itu menyembunyikan sesuatu. Dan puncaknya untuk meyakinkan mereka, dia sampai bersumpah atas nama Tuhan, sesuatu yang Adam dan Hawa belum pernah dengar sebelumnya digunakan untuk berbohong. Nah, disinilah kita lihat perbedaan paling krusial antara Adam dan musuhnya. Dua-duanya sama-sama melakukan kesalahan, tapi respons mereka menentukan takdir mereka. Adam dan Hawa, mereka nggak nyala-nyalain orang lain. Mereka langsung mengakui kesalahan, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri." Mereka tobat dan Tuhan menerima tobat mereka. Iblis, bukannya nyesel, dia malah makin sombong.
Dia nyalain Tuhan atas kesesatannya, dan karena itulah dia dilaknat selamanya. Walaupun tobat mereka diterima, konsekuensi tetap ada. Turunnya mereka ke bumi ini bukan cuma hukuman loh. Ini justru jadi awal dari peran kita sebagai khalifah, sebagai penjaga di planet ini. Hidup di bumi ternyata bawa ujian baru, dan kali ini datang dari dalam keluarga sendiri. Dua putra Adam, Habil dan Qabil, diperintahkan untuk berkurban. Habil dengan tulus ikhlas ngasih ternak terbaiknya. Qabil sebaliknya dengan ogah-ogahan ngasih hasil panennya yang paling jelek. Pas kurban Habil diterima dan punya Qabil ditolak, bukannya introspeksi, hati Qabil malah dipenuhi rasa cemburu yang membara, yang akhirnya meledak jadi ancaman pembunuhan. Ini momen yang benar-benar tragis. Pembunuhan pertama dalam sejarah manusia dilakukan oleh seorang saudara terhadap saudaranya sendiri. Sebuah dosa yang dipicu oleh rasa iri dan gak terima sama ketetapan Tuhan. Ini nunjukin di mana bisikan setan sekarang mulai bekerja di antara keturunan Adam. Oke, kita sekarang sampai di akhir perjalanan panjang Adam. Mari kita rangkum perannya sebagai nabi pertama dan pelajaran abadi apa sih yang dia tinggalkan buat kita semua keturunannya. Adam hidup selama 1000 tahun. 1000 tahun. Coba bayangin, selama masa yang panjang itu, dia terus menjalankan perannya. Dia bukan cuma jadi ayah buat umat manusia, tapi juga sebagai nabi pertama, yang ngajarin dasar-dasar keimanan dan terus-menerus ngingetin anak cucunya tentang musuh abadi yang selalu mengintai, yaitu setan. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Kisah Adam ini kayak cermin buat kita kan? Tentang bahayanya kesombongan kayak yang ditunjukin iblis, tentang selalu adanya harapan dalam tobat setelah kita bikin salah, tentang beratnya ujian di dunia, dan kepastian kalau setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kita semua mewarisi sifat lupa dan salah, tapi kita juga mewarisi kesempatan untuk selalu kembali pada Tuhan. Pada akhirnya, kisah Adam ini bukan cuma tentang masa lalu. Ini tentang kita. Tentang pertarungan abadi di dalam diri kita masing-masing, antara kerendahan hati dan kesombongan, antara tobat dan pembangkangan. Pertanyaannya bukan lagi tentang pilihan Adam ribuan tahun yang lalu. Pertanyaannya sekarang adalah, di persimpangan jalan kita hari ini, jalan mana yang akan kita pilih?